Mangan puli sandingannya lele, ojo nandi-nandi, aku presentasi mari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Ketika AI lebih pintar dari manusia dan kaitannya dengan bad and good robot. Yang kami hormati, Ibu Dr. Elimatul Imah MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Kecerdasan Artifisial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Valentino Putra Prasetyo dengan NIM 002, Fania Titanisa Indrawan dengan NIM 009, saya sendiri Jovita Salsabila dengan NIM 031, dan Ahmad Hilmi Raka dengan NIM 052. Alur presentasi kali ini yakni yang pertama, latar belakang topik, yang kedua, pembahasan terkait topik, yang ketiga, dampak ketika manusia. Selanjutnya, bagaimana solusi dalam mengatasinya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi topik kali ini yakni dahulu, untuk melatih sebuah model AI diperlukan energi dan waktu yang cukup lama. Namun, hal itu tidak berlaku untuk sekarang. Saat ini, AI lebih cepat dalam mempelajari hal-hal baru setelah dilatih dengan baik oleh para peneliti. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa AI dapat lebih pintar dari manusia. Selain itu, hal tersebut juga dapat menyebabkan adanya good robot yang efisien dalam membantu manusia dan bad robot yang menggunakan kecerdasan tersebut untuk tujuan yang merugikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Valentino. Panenya dipersilakan. Yakni salah satu contoh kasus ketika AI lebih pintar dari manusia yang kami dapat dari Kompas ID, yang menyebutkan di mana kemajuan AI memakan korban di IBM. Kasusnya sebagai berikut. Salah satu perusahaan di IBM Amerika Serikat, yakni International Business Machine Corporation atau IBM, mengurangi hampir sepertiga jumlah karyawan administrasinya karena pekerjaan mereka yang digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kasus tersebut merupakan salah satu akibat ketika AI lebih cerdas daripada manusia, di mana mereka dapat menggantikan dan merampas pekerjaan manusia sehingga banyak manusia yang kehilangan pekerjaannya. Makin canggih, dikhawatirkan akan munculnya bad robot. Di sini, saya akan membahas mengenai good and bad robot. Good robot adalah robot yang melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Good robot juga dapat dianggap sebagai robot yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang dianggap baik oleh manusia. Sedangkan bad robot adalah robot yang melakukan tugas-tugasnya dengan buruk atau tidak mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang dianggap baik oleh manusia. Bad robot juga dianggap sebagai robot yang membahayakan manusia atau lingkungan sekitarnya. Baik, yang selanjutnya adalah salah satu contoh good robot dalam dunia kesehatan, yaitu surgical robot. Robot ini digunakan untuk mengurangi kesalahan pembedahan dan membuat pembedahan tidak terlalu invasif bagi pasien. Dengan menggunakan penglihatan definisi tinggi 3D yang diperbesar dan kontrol yang diikatkan pada pergelangan tangan dan tangan ahli bedah, robot ini membuat sayatan kecil kecil dan tepat yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh tangan manusia, sehingga memberikan kontrol yang lebih baik bagi dokter bedah dan mempercepat penyembuhan pasien. Selanjutnya, salah satu contoh pet robot pada dunia nyata yaitu MQ-9 Reaper. MQ-9 adalah UAV pemburu-pembunuh yang direka untuk ketahanan tinggi dan pengawasan aras tinggi dalam operasi militer Amerika di Afghanistan dan Irak. MQ-9 dilengkapi dengan rudal AGM 114 Hellfire dan dipergunakan untuk memburu dan menghancurkan target. Pesawat ini dapat mengangkut beban hingga 5 ton, berkecepatan 230 mil per jam, pada ketinggian 50.000 kaki, dan dapat terbang sejauh 3.682 mil. Pesawat ini dilengkapi dengan IR targeting sensor, laser rangefinder, dan synthetic aperture radar. MQ-9 dapat dibongkar pasang dan diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah.
Dampak ketika AI lebih pintar dari manusia. 1. Hilangnya pekerjaan. AI berpotensi dapat menggantikan pekerjaan manusia. Hal ini menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. 2. Kemungkinan konflik militer. Penggunaan senjata otonom menyebabkan bertambahnya konflik militer yang berbahaya tanpa campur tangan manusia. 3. Isolasi sosial. Menyebabkan isolasi sosial yang lebih besar dan mengurangi keterlibatan manusia di dunia nyata. 4. Kehilangan kontrol manusia. Ketika AI lebih pintar dari manusia, dapat meningkatkan risiko kehilangan kendali manusia. Solusi ketika AI lebih pintar dari manusia. 1. Hukum dan regulasi. Diperlukan seperangkat norma, hukum, dan regulasi untuk memastikan penggunaan AI dilakukan dengan tanggung jawab. 2. Pertimbangan kemanusiaan. AI seharusnya tidak digunakan untuk merugikan manusia atau untuk menggantikan pekerjaan manusia tanpa pertimbangan yang baik. 3. Kesetaraan akses. Akses terhadap teknologi AI yang canggih harus merata. Perbedaan dalam kemampuan AI tidak boleh menciptakan kesenjangan digital yang lebih besar. 4. Transparansi. Ini berarti menjelaskan secara rinci bagaimana AI membuat keputusan, mengapa keputusan itu dibuat, dan bagaimana model-model tersebut telah dilatih. Jadi, kesimpulan pada diskusi kali ini yakni perkembangan pesat dalam kecerdasan buatan atau AI telah membuka pintu bagi perkembangan good robot and bad robot. Dalam konteks ini, hilangnya pekerjaan manusia karena otomatisasi oleh AI adalah salah satu dampak negatif yang signifikan ketika AI lebih pintar daripada manusia. Sehingga diperlukan solusi untuk menangani hal tersebut, yakni salah satunya penerapan hukum dan regulasi yang ketat untuk mengontrol penggunaan AI. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat global untuk bekerja sama dengan menciptakan suatu lingkungan di mana perkembangan teknologi dapat menguntungkan manusia secara keseluruhan dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya menutup dengan pantun. Sawi kecelup santen, menawi wonten luput, kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.